bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, bukankah Yesus bersabda, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Terima kasih Mas Anjar. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sudah siap di depan untuk mengikuti Sekolah Minggu online tentunya. Nah, adik-adik pagi ini adik-adik ditemani sama Bu Risa. Terus ada satu lagi, Mas Anjar. Mas Anjar. Sip. Makasih ya Mas Anjar. Puji Tuhan. Oke, nah tadi adik-adik sudah nyanyi bareng-bareng kan sama Mas Anjar, sama Bu Risa. Kita nyanyi tadi. Tapi Bu Risa mau kita nyanyi lagi sekali ya. Habis itu baru nanti kita berdoa pembukaan. Boleh? Ya Mas Anjar, nggak apa-apa ya begitu? Ya. Oke, Mas Anjar yang iringi. Lagu kedua apa ya Mas? Lagu kedua. Aduh, kita Risa mau kok nyanyi lupa? apa? Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai. Adik-adik bisa? Oke, kalau bisa adik-adik boleh berdiri sambil kita gerak badan. Ya. Olahraga pagi biar sehat. Oke, ayo Mas Anjar. Oke. Mulai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, haleluya. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, haleluya. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Makasih Mas Anjar. Makasih. Adik-adik, hari ini kita sekolah minggu. Tadi Bu Risa belum doa pembukaan ya. Iya kan Mas Anjar? Ya. Belum kan? Sekarang kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa ya. Mari Bu Risa hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus, bimbing acara sekolah minggu kami supaya dapat berjalan lancar dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mau masuk ke firman yang nanti akan dibawakan sama Mas Bowo, pagi hari ini Bu Risa mau ajak adik-adik dulu untuk kita memuji Tuhan sama-sama. Sebelum kita masuk firman, kita
buat siapkan hati kita, buat siapkan Alkitab kita, buat siapkan duduk kita yang manis ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Mari Masuk. Mas Anjar? Mari masuk. Mari masuk. Oke, adik-adik kita mulai ya. Ayo Mas Anjar. Ya. Mari masuk, mari masuk, masuk adikku dan Yesus datang sekarang, datang singgah dalam hatiku ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi adik-adik. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas perkenan-Mu. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul dalam kegiatan kami di sekolah minggu ya Bapak. Dalam kegiatan sekolah minggu online ya Bapak, berkati kami, berkati hamba-Mu ini ya Bapak. Dalam memberikan firman-Mu ya Bapak, berkati adik-adik yang di rumah maupun orang tuanya ya Bapak. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dan kita baca bersama. Ya, silahkan diambil Alkitabnya dulu. Kita siapkan ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru. Dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Ya, kita akan baca bersama. Oke adik-adik? Siap? Yuk, mari kita baca firman Tuhan hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kasih ya. Kasih itu murah hati. Ya, adik-adik, tentunya adik-adik ingat ya, kita harus murah hati. Seperti dalam firman tadi adik-adik ya, Tuhan Yesus telah bermurah hati kepada kita. Tuhan Yesus apa? Memberikan dirinya di kayu salib. Wah, tentunya kita harus belajar dari kasih Tuhan itu.
Tuhan yang memberikan dirinya untuk semua manusia. Adik-adik di sini tentunya juga ingin seperti itu toh. Kita harus tidak pelit adik-adik. Kita memberikan apa yang kita punya adik-adik. Ya, kalau adik-adik punya sesuatu yang bisa diberikan dan dibagikan ke teman-temannya, tentunya apa? Kita harus memberikan, jangan menghalang-halangi. Kalau punya kok bilang nggak punya aku, ditanya temannya, teman aku pengen nulis tapi aku nggak punya pena, malah diem. Padahal di dalam deskripsinya ya ada beberapa pulpen, pena. Ya tentunya kita apa? Kita bisa memberikan kepada teman kita ketika teman kita tadi meminjam adik ataupun meminta adik. Nah hari ini ada suatu cerita adik tentang bagaimana ketika kita memberi malah kita tidak kekurangan ya, kita mendapatkan kembali. Nah cerita hari ini tentang kehidupan keluarga ya. Ada seorang bapak yang mempunyai 3 orang anak. Nah ini Mas Bo akan menceritakan bagaimana kehidupan keluarga tersebut. Adik-adik di suatu daerah ya ada seorang bapak-bapak, dia kaya adik-adik. Wah dia mempunyai 19 domba. Wah ingat domba adik-adik, domba sama kambing beda ya. Nah ini domba, 19 domba. Wah bapak tersebut mempunyai 3 orang anak. Wah anak yang sulung namanya Tino. Wah, yang nomor 2, yang tengah ya, namanya Tono. Yang nomor 3, namanya Tony. Wah, ini kehidupan mereka, wah, sangat senang adik. Wah, pada suatu hari ya, ketika itu ya, orang tuanya tentunya makin lama makin tua adik. Seperti orang tua kita ya, kan nggak mungkin makin muda ya, tapi makin tua. Nah ini, orang tua dari Tino, Tono, dan Tony juga makin tua. Dan apa adik? Pada suatu ketika ayah mereka, bapak mereka sakit adik-adik. Wah, apa yang terjadi ini? Wah, papanya sakit, bapaknya sakit. Wah, ketika sakit itu bapaknya memanggil ketiga anaknya. Ya, siapa tadi? Tino, Tono, dan Tony. Wah, mereka bertiga dikumpulkan. Ya, karena bapak tadi mempunyai 19 domba. Wah, dia berpesan meninggalkan namanya wasiat. Wah, wasiatnya seperti ini. Nanti anakku, kalau aku sudah tiada, kalau aku sudah meninggal, tolong dibagi dengan adil sesuai dengan wasiatku, sesuai dengan pesanku ini. Ya, kamu, si Tino, karena kamu anak sulung, kamu mendapatkan setengah dari domba kepunyaan bapak. Wah, terus Tono, kamu anak nomor 2. Kamu mendapatkan 1/4 dari jumlah domba bapak. Wah, yang kecil tadi si Tony. Aku apa pak? Wah, kamu karena kamu kecil, kamu mendapatkan 1/5 dari jumlah domba. Wah, mereka senang ya. Wah, pada waktu itu, wah iya nanti dapat warisan dari orang tuanya. Ya, wah, waktu berjalan adik-adik. Ya, bapaknya sakitnya makin menjadi-jadi ya. Dan akhirnya, wah, papanya meninggal dunia. Wah, ini mereka teringat pesan papanya untuk membagi tadi ya. Wah, si Tino, Tono, dan Tony berembuk. Wah, mereka berkumpul dalam sebuah meja berkumpul. Bapak kemarin bilang, Mas Tino mendapat setengah bagian, Tono mendapat 1/4. Tony mendapat 1/5. Wah, mereka mulai menghitung adik-adik dari 19 domba, ya, 19 domba. Terus mereka membaginya. Adik-adik tentu belajar di rumah ya tentang bilangan pembagi ya, adik-adik tadi ya setengah dari 19 mereka hitung. Waduh, kok jumlahnya seperti ini? Berapa ya kira-kira? 19 bagi 2 bagi setengah. Wah, tentu mendapatkan nilai yang ganjil ya, 9,5. Wah, masa 9,5. Terus si Tono mendapatkan 1/4. Wah, ini mikir mereka, 19 dibagi 1/4. Wah, berapa ini ya? Ya, mereka tuh akhirnya juga Tony juga 19 bagi 1/5. Wah, kok seperti ini? Apa yang tadi? Ada nilai yang enggak utuh. Mereka, wah, aku nggak mau kalau aku mendapat nggak utuh.
aku juga nggak mau, aku juga nggak mau. Wah, mereka ribut adik-adik. Kenapa tadi? Mereka mendapatkan bagian yang tidak utuh. Karena nilai 19 kalau dibagi setengah, dibagi seperempat, dibagi seperlima, tentu nilainya tidak utuh, akan menghasilkan nilai pecahan adik-adik. Wah, melihat itu adik-adik, wah mereka ribut ya, gara-gara warisan yang enggak utuh tadi. Masing-masing pengen, aku yang sulung, aku pengen yang utuh. Aku iya, karena aku kecil, aku pengen yang utuh juga. Wah, adik-adik, ada tetangga mereka, seorang bapak-bapak ya, dia seorang bapak-bapak yang tidak punya, ya agak melarat adik-adik, tapi dia mempunyai domba kesayangan. Wah, dombanya tadi jumlahnya hanya satu adik-adik. Wah, tiap hari dibawa ke padang ya, dikasih makan dan sebagainya, dimasukin ke kandang. Wah, dia melihat pertengkaran 3 saudara tadi yang tetangganya tadi. Wah, merasa kasihan. Mengapa gara-gara warisan wasiat orang tua jadi seperti itu? Wah, mereka melihat itu, bapak tadi mendatangi mereka. Wah, ini kalian ngapain? Kok harus ramai? Ya, gini anak-anak, karena saya seorang tua dan saya tahu kalian kan satu keluarga. Dah gini aja, tak kasih solusi. Wah, akhirnya domba yang 19 ekor tadi sama bapak dikasih, tak tambahin 1 deh. Wah, supaya kalian nanti bisa membaginya dengan adil. Dan benar adik, di kandang mereka sudah ada 19 tambah 1. Nah, yang dari bapak tadi, berarti di kandang ada berapa domba? Ada 20 ekor. Wah, terus mereka berunding lagi adik. Berunding. Wah, yuk kita bagi lagi. Wah, ada bapak tadi yang nyaksikan. Nah, sekarang wasiat bapakmu berapa bapakmu untuk si Tino? Wah, saya dapat setengah bagian dari jumlah domba pak. Oh ya, sekarang setengah dikalikan 20 berapa? 10. Wah, oke, kamu dapat 10. Nah, sekarang Tono, kamu dapat berapa? Dapat seperempat. Nah, sekarang seperempat dikalikan 20. 20 bagi 4 berapa? 5. Ya oke, ingat-ingat ya. Tino 10, Tono 5. Nah, sekarang kamu yang paling kecil, si Tony, kamu mendapatkan berapa bagian? Aku tadi kemarin itu bapak bilang aku 1/5. Wah, 1/5 dikalikan 20 berapa? 4. Oke, sekarang tolong kalian mengingat itu dan kamu ambil domba-domba tadi sesuai dengan jumlah yang kamu ingat tadi untuk kamu. Si Tino 10, si Tono 5, si Tony 4, sesuai dengan wasiat ayahmu, bapakmu tadi. Ya, akhirnya mereka mengambil masing-masing sesuai dengan yang menjadi bagian dari wasiat bapaknya. Ya, adik bisa menghitung tadi? Ada si Tino 10, si Tono 5, Tony 4. Jadi 10 ditambah 5 ditambah 4. Berapa adik? Ayo, berapa? 10 tambah 5 tambah 4. 19. Oke. Adik ada 19. Nah, berarti masih ada 1 domba yang belum dibagi. Wah, apa yang terjadi adik? Mereka senang toh mendapat bagiannya ya, si Tino, Tono dan Tony tadi. Wah, ini masih 1 ekor. Wah, 1 ekor ini bagaimana? Ya, kita kembalikan ke bapak yang tadi memberikan solusi kepada kita. Wah, akhirnya apa adik? Domba yang 1 ekor tadi dikembalikan bapak tadi yang miskin tadi, yang punya domba, untuk diberikan ke Tino, Tono dan Tony tadi. Nah, mereka mendapat win-win solution dari masalah mereka ya. Ya, kenapa Dik? Karena kemurahan hati dari si bapak yang miskin tadi. Bapak tadi apa? Ya, tidak punya apa-apa, hanya punya 1 domba. Ya, dia rela memberikan kesayangannya. 1 domba tadi apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi kakak beradik tadi, Tino, Tono dan Tony. Ya, kalau bapak tadi nggak datang, mungkin mereka sudah ramai, pukul-pukulan mungkin ya, gara-gara domba warisan ayahnya. Tapi di sini apa Dik? Tetangganya tadi ya, bapak-bapak tadi telah bermurah hati memberikan kebaikannya. Yang tentunya apa? Kebaikan tadi apa? Kemurahan hati kembali lagi ke bapak tadi ya. Bapak tadi nggak kehilangan apa? Nggak kehilangan pemberiannya. Ya, kita juga sama di sini aja Dik. Ketika kita memberikan sesuatu pada teman kita harus rela, harus ikhlas ya. Dan itu menjadi berkat kita. Ya, seperti Tuhan Yesus
Ya, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itu semua karena kasih Tuhan pada kita. Ya, kita jangan semena-mena terhadap orang lain. Jangan, nggak boleh. Ya, kita harus memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Itu kehidupan kita di sini. Sebagai orang anak-anak Kristen, kita harus berbagi, memberikan berkat pada sesama kita. Ya, adik-adik, kita harus menjadikan itu semua sebagai gaya hidup kita. Ya, kita anak-anak Kristen, kita murah hati, baik hati dan sebagainya. Itu merupakan apa? Gaya hidup kita. Wah, adik-adik tentunya di masa pandemi ini juga ada gaya hidup yang lain. Ya, tentunya adik-adik pernah dengar namanya protokol kesehatan. Oh, masih ingat nggak? Ada berapa? Ada 5. Wah, yang kita jadikan gaya hidup sekarang ya. Apa saja? Ya, pertama ya, mungkin kalau nggak usah urut nggak apa-apa. Memakai masker. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan. Wah, tentunya dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Wah, kita harus menjaga jarak. Terus yang keempat, menjauhi kerumunan adik-adik. Kita nggak usah bareng-bareng kemana bareng-bareng. Enggak, kita harus menjauhi kerumunan tadi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, kita nggak usah, kalau nggak penting-penting nggak usah kemana-mana deh, gitu aja. Nah, kita harus ingat itu tadi yang menjadi gaya hidup sekarang, dan itu harus kita ingat karena pandemi belum berakhir. Ya, seperti tadi, gaya hidup kekristenan kita harus murah hati, baik hati, tidak pelit. Ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada kita kebaikan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Salah satunya kita harus murah hati. Ingat adik-adik, kita telah belajar dari Tuhan kita, Tuhan yang memberikan hidupnya untuk kehidupan kita semua, untuk keselamatan kita. Kita harus bisa memberikan kepada orang lain. Wujudnya tadi murah hati. Oke? Ya, kita akan tutup doa dengan doa pada pagi ini. Mari Mas Bowo bawa dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami dapat belajar dari Yesus ya Bapa, agar kami dapat murah hati dalam kehidupan kami. Pimpin kami, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, berkati kami semua. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi disampaikan oleh Mas Bowo. Temanya tadi apa, Mah? Kasih itu murah hati. Ya, kita diajar sama Tuhan Yesus untuk kita bisa rendah hati, kita bisa mengasihi sesama, sekeliling kita. Ya. Oke, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian lagi. Iya. Apa tuh, Mas? Itu lagunya Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Mama Risa, bisa? Bisa dong. Adik-adik bisa. Harus bisa ya. Yang nggak bisa nanti boleh belajar. Oke. Let's go, Mas. Kita nyanyikan bersama-sama. Kita sambut firman tadi. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku lihat wajah-Mu, kemuliaan wajah, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mas Anjar, ya, kita udah mau selesai nih. Wah, iya nih adik-adik, gimana ya?
Gak apa-apa ya adik-adik, kita selesai hari ini ya sekolah minggunya. Tapi minggu depan kita ketemu lagi. Kita jangan sedih, besok kita masih ketemu lagi. Sedih. Ya, tapi Bu Risa mau ajak adik-adik nyanyi dulu sebelum kita pisah. Ya. Ya Mas Anjar ya? Ya. Gak apa-apa ya? Ya. Oke, adik-adik sekarang boleh berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Oke? Ya, tetap semangat. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak. Yo, kita nyanyi sama-sama. Monggo Mas Anjar. Sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku mengharapkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, setelah minggu kita sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dan shalom.